Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan mata kuliah tugas kelompok kedua, mata kuliah sistem manajemen basis data, yang mana aplikasi yang kita buat yakni aplikasi supplier barang. Ini terkait outline atau daftar isinya. Jadi kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu. Aplikasi supplier barang dirancang untuk menghubungkan atau mengelola dari distributor ke buyer secara digital, dan proses transaksi dan pengiriman yang terintegrasi. Aplikasi ini juga memungkinkan pembeli atau buyer untuk memesan produk dari distributor yang terdaftar, memantau status pengiriman, serta memastikan pembayaran yang aman dan transparan. Nah, di sini banyak sekali entitas-entitas, yang mana entitas utamanya adalah roles dan user, di mana roles merupakan berfungsi untuk mengatur hak akses user. Buyer dalam hal ini user di breakdown menjadi tiga, yakni buyer, distributor, dan admin. Oke, untuk user sendiri, yakni data pengguna yang meliputi email, password, dan juga status akses atau hak akses gitu. Oke, berikutnya terkait dengan buyer, entitas berikutnya terkait dengan buyer dan juga buyer address. Oke, yang mana buyer ini data pembeli seperti nama, gender, dan juga informasi kontak. Untuk buyer address terkait dengan alamat untuk mendukung proses pengiriman. Oke, untuk master data wilayah atau manajemen wilayah atau diumumkan sebagai distributor dan produk. Oke, distributor, data distributor termasuk wilayah operasional atau manajemen wilayah dan juga minimum order. Selain itu juga produk berupa produk-produk yang ditawarkan dengan harga satuan maupun juga grosir. Nah, nanti manajemen wilayah ini masuk ke distributor atau relate ke distributor. Juga relate ke produk terkait harga eceran ataupun grosir. Oke, berikutnya terkait dengan chart dan chart detail. Chart ini keranjang belanja yang mana untuk menyimpan item belanja sementara. Selain itu juga chart detail ini lebih detail lagi terkait produk yang ada di set belanja. Jadi ketika keranjang itu, item yang di keranjang itu dipilih, maka dia akan menampilkan lebih detail terkait misalnya unit atau stok, sediaan stok, dan juga harga, atau barangkali apa promo-promo juga. Oke, berikutnya terkait dengan order, shipment, dan juga transaction. Shipment, order, dan transaction. Yang mana order ini proses pemesanan dilakukan oleh buyer atau pembeli. Terus shipment ini pengelolaan pengiriman barang, termasuk di dalamnya ada nomor resi. Terus transaction ini pencatatan transaksi dan juga pengecekan status pembayaran. Oke, setelah itu kita lanjut ke bab 2, hubungan antara entitas dan juga atribut. Secara garis besar,
ada empat, yang mana roles ke user, user to buyer atau distributor, buyer ke chart atau order, dan juga order ke shipment atau transaction. Terkait roles ke user itu menggunakan pendekatan one to many. Jadi rules mengatur akses penggunaan, akses pengguna oleh user atau akses penggunaan oleh user. Oke, berikutnya terkait users ke buyers ataupun distributor. One to one. Setiap user memiliki satu peran. Misalkan sebagai pembeli ya, dia perannya sebagai pembeli. Oke, berikutnya buyer ke chart ataupun order. Di pembeli ini bisa ke keranjang dan juga order atau pesanan. Nah, ini satu buyer bisa mengakses banyak chart atau memiliki banyak chart ataupun pesanan. Tadi one to many. Oke, yang terakhir terkait dengan hubungan antara order ke shipment ataupun transaction. Kalau setiap order ini dia di mapping one to one ke pengiriman dan juga transaksi. Jadi pengiriman dalam satu waktu itu dan juga dengan transaksi pada saat itu. Oke, terkait dengan alur bisnis proses, yang mana poin pertama terkait registrasi dan verifikasi user. Dalam hal ini pembeli maupun distributor mendaftar, terus diverifikasi oleh admin dan juga mendapatkan hak akses sesuai dengan role atau peranan. Berikutnya terkait dengan pengelolaan distributor. Distributor dapat menambahkan produk dengan deskripsi, harga, dan juga informasi wilayah operasional atau manajemen wilayah atau master data wilayah. Terus berikutnya terkait dengan pembelian produk dilakukan oleh pembeli. Pembeli memilih produk, menambahkannya ke keranjang, dan melengkapi alamat pengiriman. Terus berikutnya terkait dengan proses pemesanan atau order. Di buyer mengonfirmasi pesanan, memilih metode pembayaran, dan juga men-setting di mana alamat pengirimannya itu. Yang terakhir terkait dengan pengiriman dan juga transaksi. Distributor mengelola pengiriman pembeli dari dapat memantau status dengan nomor resi, dengan pelacakan dari nomor resi. Setelah itu kemudian transaksi dicatat oleh sistem memastikan pembayaran terverifikasi. Ini bisa menggunakan kode unik atau menggunakan payment gateway atau seperti Mitrans dan segala macamnya. Oke, untuk terakhir terkait dengan manajemen wilayah. Data wilayah digunakan untuk estimasi pengiriman yang terdekat atau terpendek dan juga untuk promosi berbasis lokasi. Oke, itu untuk alur bisnis prosesnya. Kita ke ringkasan. Oke, ringkasan. Pertama, keuntungan aplikasi. Optimasi proses dari registrasi, order, dan hingga ke pengiriman atau shipment. Terus setelah itu transaksi, transparansi dalam transaksi yang dilakukan oleh buyer dan juga dapat melakukan pelacakan di status pengiriman. Oke, setelah itu fleksibilitas pengelolaan produk dan wilayah operasional. Terus kemudian terkait dengan manfaat untuk buyer dan distributor. Apa saja yang diperoleh buyer dan distributor? Buyer dapat mencari produk dari berbagai distributor. Itu keuntungannya dan manfaatnya yang diperoleh oleh buyer. Terus berikutnya, distributor juga dapat memberikan promosi atau diskon atau harga khusus bagi buyer tertentu sesuai dengan profil demokrasi mereka atau sesuai dengan event bulanan atau event pertengahan bulan.
biasanya tanggal-tanggal cantik terkait itu. Oke, berikutnya kita akan bahas terkait dengan ERT. ERT menggambarkan entitas utama, atribut dan juga hubungan antar entitas. Contoh dalam hal ini buyer ke chart, buyer ke chart atau ke order itu one to many, atau bisa kita lihat orders ke pengiriman, order ke pengiriman ini juga one to one. Oke, berikutnya kita ini sebelum digitalisasi aplikasi supply bayar dahulu seperti ini catatannya masih manual menggunakan layout yang di print di kertas. Oke, berikutnya terkait implementasi ETL yang mana dalam hal ini pembuatan tabel dari buyers atau pembuatan tabel untuk entitas dari buyers, order, produk detail, chart, ya, chart detail dan segala macam. Untuk DML, ini DL, oke, oke. Untuk DML bisa mencontohkan query misalkan menampilkan semua data rows, nah, tinggal select all, asterisk ini all ya, asterisk bintang ini maksudnya adalah all, select all from public roles. Nah, di nah, akses secara publik apa saja. Terus berikutnya bisa untuk membuat data rows, insert insert data, bisa data dummy atau misalkan untuk testing testing database biasa atau data real dari user atau pelanggan. Terus bisa salah satunya bisa update data rows menggunakan ID. Jadi misalkan awalnya dia adalah sebagai berperan sebagai pembeli lama kelamaan ternyata juga sebagai distributor. Ini bisa di set gitu. ID-nya unik kan, tiap user itu memiliki ID masing-masing. Nah, itu bisa dimasukkan ke kondisi where. Oke, untuk delete data role itu bisa seperti itu. Kalau misalnya masuk lebih, kalau misalkan delete-nya satu tapi ya bisa pakai toolkit. Oke, seperti itu saya kira cukup untuk presentasi terkait dengan aplikasi supplier barang untuk UAS preparation yang mana ini tugas kedua dari mata kuliah sistem manajemen basis data. Nah, di sini saya mempresentasikan secara individu untuk penambahan nilai mata-mata kuliah dan untuk presentasi kelompok tinggal kita eksekusi ketika pengumpulan tugas kelompok. Oke, semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Anas bermanfaat dunia akhirat, bisa jadi bekal mahasiswanya kelak di dunia kerja atau dunia yang lain. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Saya Muhammad Adik Maulana, mahasiswa TI. Ucapan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.